Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Didit Hedi Prasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, baru saja merayakan ulang tahunnya dengan penuh kehangatan. Acara yang berlangsung di kediaman pribadinya ini menjadi perhatian publik karena dihadiri oleh banyak tokoh penting. Sejak pagi, persiapan sudah terlihat di tempat acara, dengan dekorasi mewah yang didominasi warna emas dan putih. Sejumlah tamu undangan mulai berdatangan, termasuk anak-anak presiden dari berbagai generasi. Keakraban dan kebersamaan terasa sejak awal, memperlihatkan hubungan baik di antara keluarga besar tokoh nasional. Keamanan di lokasi pun diperketat untuk memastikan acara berlangsung dengan lancar. Titik Soeharto, sang ibu, tampak mendampingi Didit menyambut para tamu. Prabowo Subianto, yang hadir dengan senyuman khasnya, turut berbaur dan berbincang dengan para undangan. Meskipun berasal dari latar belakang politik yang berbeda, kehadiran para tokoh ini menunjukkan pentingnya menjaga silaturahmi. Salah satu tamu pertama yang hadir adalah Puan Maharani, Putri Megawati Soekarno Putri. Ia datang bersama putrinya, Pinka Hapsari, dan langsung disambut hangat oleh Didit. Mereka berbincang sebentar sebelum berfoto bersama. Tak lama setelahnya, rombongan keluarga Presiden Joko Widodo tiba. Wakil Presiden Gibran Rakabuming datang bersama istrinya, Selly Ananda, serta adiknya, Kaesang Pangarep, yang didampingi oleh Erina Gudono. Kehadiran mereka disambut dengan antusias oleh para tamu lainnya. Anissa Pohan, menantu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), turut hadir bersama suaminya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia membagikan beberapa momen melalui akun Instagram pribadinya, yang langsung mendapat perhatian netizen. Selain itu, Yeni Wahid, putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur, juga tampak di acara tersebut. Ia berbincang akrab dengan Ilham Habibie, putra Presiden ketiga B.J. Habibie. Kehadiran mereka semakin menguatkan nuansa kebersamaan dalam acara ini. Meskipun Didit dikenal sebagai sosok yang lebih tertutup dari publikasi, acara ini menjadi salah satu momen langka di mana ia tampil lebih terbuka. Ia tampak ramah menyapa satu persatu tamunya dengan penuh keramahan. Sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih juga terlihat hadir, seperti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Stella Christy. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa acara ini bukan hanya perayaan ulang tahun, tetapi juga ajang pertemuan para tokoh bangsa. Saat malam semakin larut, suasana semakin hangat dengan banyak tamu yang masih asyik berbincang. Perayaan ulang tahun Didit bukan hanya menjadi momen kebahagiaan pribadi, tetapi juga sebuah simbol persahabatan lintas generasi dan politik. Malam itu, suasana di kediaman Didit Hedi Prasetyo terasa semakin akrab. Para tamu yang hadir bukan hanya dari keluarga Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, tetapi juga anak-anak presiden dari berbagai era kepemimpinan di Indonesia. Meskipun banyak dari mereka memiliki latar belakang politik yang berbeda, perbedaan itu seolah sirna dalam kebersamaan malam itu. Di salah satu sudut ruangan, Gibran Rakabuming terlihat berbincang dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Keduanya yang sering dianggap sebagai generasi penerus politik Indonesia tampak berbagi pandangan tentang berbagai hal. Sesekali,
Tawa kecil terdengar dari perbincangan mereka, menunjukkan bahwa persaingan politik tidak harus selalu diwarnai dengan ketegangan. Sementara itu, Puan Maharani duduk bersama Yeni Wahid dan Ilham Habibie. Mereka berbicara tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah situasi politik yang semakin dinamis. Ilham Habibie yang selama ini lebih fokus di bidang teknologi dan inovasi berbagi pandangannya tentang bagaimana anak-anak pemimpin bangsa bisa berkontribusi lebih dalam membangun negeri. Tidak hanya kaum pria yang terlibat dalam diskusi hangat, para perempuan dalam acara itu juga menunjukkan keakraban yang erat. Anissa Pohan terlihat berbincang akrab dengan Sally Ananda dan Erina Gudono. Mereka berbagi cerita tentang keseharian sebagai istri tokoh publik dan tantangan yang mereka hadapi di tengah sorotan masyarakat. Didit sendiri tampak sibuk berkeliling menyapa satu persatu tamunya. Sebagai tuan rumah, ia memastikan semua orang merasa nyaman dalam acara tersebut. Meskipun selama ini lebih dikenal sebagai desainer yang menetap di luar negeri, Didit tetap memiliki hubungan yang erat dengan keluarga besar di Indonesia. Di tengah obrolan yang semakin seru, Titik Soeharto mendekati Prabowo Subianto yang duduk di salah satu meja utama. Keduanya berbincang dengan beberapa tamu lainnya, termasuk Guruh Soekarno Putra. Percakapan mereka tampak santai, seolah mengingatkan kembali pada masa-masa ketika keluarga-keluarga besar ini masih sering bertemu dalam berbagai acara kenegaraan. Di pojok lain ruangan, Kaesang Pangarep tampak sibuk dengan ponselnya, mungkin sedang mengabadikan momen-momen penting dalam acara itu. Sebagai pengusaha muda yang kini terjun ke dunia politik, ia tetap menunjukkan sisi santainya. Beberapa tamu bahkan bercanda bahwa Kaesang pasti akan mengunggah sesuatu tentang acara ini di media sosialnya. Malam semakin larut, tetapi tidak ada tanda-tanda tamu ingin segera pulang. Suasana yang hangat membuat semua orang betah untuk terus berbincang. Sesekali terdengar suara gelak tawa yang menandakan betapa acara ini menjadi momen yang menyenangkan bagi semua yang hadir. Acara ulang tahun ini bukan hanya menjadi selebrasi pribadi bagi Didit, tetapi juga menjadi simbol penting tentang bagaimana para penerus pemimpin bangsa bisa tetap menjaga komunikasi dan hubungan baik. Perbedaan politik tidak seharusnya menjadi penghalang untuk tetap menjaga persahabatan dan kebersamaan. Seiring dengan berjalannya acara, para tamu mulai menyadari bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang langka. Di tengah dinamika politik yang kerap memanas, melihat anak-anak presiden dari berbagai era duduk bersama dalam suasana santai adalah sesuatu yang membangun harapan bagi masa depan politik Indonesia yang lebih harmonis. Malam semakin larut, tetapi kehangatan perayaan ulang tahun Didit Hedi Prasetyo tidak berkurang sedikit pun. Para tamu masih menikmati suasana yang begitu akrab, seolah tidak ingin acara ini segera berakhir. Perbincangan terus berlangsung di berbagai sudut ruangan, memperlihatkan bagaimana momen ini bukan sekadar perayaan ulang tahun biasa, tetapi juga ajang silaturahmi yang mempertemukan banyak tokoh dari berbagai latar belakang. Di meja utama, Prabowo Subianto tampak berbincang santai dengan Gibran Rakabuming dan AHY. Sesekali mereka tertawa kecil, menunjukkan suasana yang hangat di antara mereka. Tidak ada ketegangan politik, tidak ada persaingan, hanya obrolan santai di antara mereka yang mungkin juga menyelipkan pembahasan tentang masa depan politik Indonesia. Sementara itu, Puan Maharani dan Yeni Wahid asyik berbincang dengan Titik Soeharto. Mereka membahas berbagai hal,
mulai dari keluarga, kehidupan sosial, hingga perkembangan politik terkini. Yeni, sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama, juga berbagi pandangannya tentang pentingnya menjaga kebersamaan di tengah perbedaan. Di sudut lain, Sally Ananda dan Anissa Pohan terlihat akrab berbicara dengan Erina Gudono. Mereka membahas kehidupan sebagai istri dari tokoh publik yang selalu berada di bawah sorotan media. Sesekali mereka berbagi tawa ketika membicarakan pengalaman unik mereka dalam menghadapi berbagai pemberitaan. Didit sendiri tampak tidak henti-hentinya berkeliling menyapa para tamu. Sebagai tuan rumah, ia memastikan semua orang merasa nyaman dan menikmati malam yang spesial ini. Meskipun lebih dikenal sebagai desainer yang jarang tampil di publik, malam itu Didit menunjukkan sisi dirinya yang penuh kehangatan dan keramahan. Di pojok ruangan, Guru Soekarno Putra dan Ilham Habibie sedang asyik berdiskusi tentang seni dan teknologi. Guru, yang dikenal sebagai seniman dan budayawan, berbagi pemikirannya tentang bagaimana budaya Indonesia bisa lebih dikenal di dunia internasional. Ilham, sebagai seorang insinyur dan inovator, menjelaskan tentang pentingnya teknologi dalam mendukung kemajuan bangsa. Kaesang Pangarep, yang dikenal dengan selera humornya, terlihat mengobrol dengan beberapa tamu sambil sesekali membuat lelucon ringan. Keberadaannya selalu menciptakan suasana santai dan menghibur. Tidak sedikit tamu yang tertawa mendengar celetukan khasnya. Malam semakin mendekati puncaknya, dan momen istimewa pun tiba. Sebuah kue ulang tahun besar dibawa ke tengah ruangan, diiringi dengan tepuk tangan meriah dari semua tamu. Didit tampak terharu saat semua orang menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Setelah meniup lilin dan mengucapkan doa, Didit mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang telah hadir. Dalam sambutannya, ia menekankan betapa pentingnya menjaga silaturahmi di tengah berbagai perbedaan. Ia berharap bahwa momen seperti ini bisa terus terjalin di masa depan. Acara malam itu bukan hanya menjadi perayaan ulang tahun semata, tetapi juga menjadi simbol bagaimana kebersamaan dan persaudaraan bisa tetap terjaga di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berubah. Setelah prosesi pemotongan kue ulang tahun, suasana semakin mencair. Semua tamu menikmati hidangan yang telah disediakan sambil melanjutkan perbincangan mereka. Di tengah-tengah itu, tampak momen spesial ketika para anak presiden dari berbagai era berkumpul dalam satu meja. Sebuah simbol kebersamaan yang jarang terjadi, mengingat dinamika politik yang sering kali menciptakan jarak di antara mereka. Puan Maharani, Yeni Wahid, dan Ilham Habibie duduk berdampingan dengan AHY, Gibran Rakabuming, serta Kaesang Pangarep. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing sebagai bagian dari keluarga pemimpin negara. Beberapa di antara mereka memilih jalur politik, sementara yang lain lebih fokus di bidang sosial, seni, atau bisnis. Didit sendiri bergabung dalam obrolan itu, menambahkan perspektifnya sebagai seorang desainer yang lebih banyak berkarir di luar negeri. Ia menceritakan bagaimana pandangan dunia terhadap Indonesia semakin positif, terutama dalam bidang budaya dan seni. Ilham Habibie menambahkan bahwa inovasi teknologi juga memainkan peran penting dalam membangun citra bangsa. Diskusi pun semakin menarik ketika mereka mulai membahas bagaimana generasi mereka bisa berkontribusi lebih banyak untuk Indonesia. AHY menekankan pentingnya kepemimpinan yang inklusif,
Sementara Gibran menyoroti peran anak muda dalam membangun ekonomi kreatif. Kaesang, dengan gaya santainya, bercanda bahwa usaha kuliner juga tidak kalah penting dalam memajukan negara. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Titik Soeharto terlihat berbincang dengan Anissa Pohan dan Selly Ananda. Mereka membicarakan bagaimana menjadi bagian dari keluarga besar pemimpin negara seringkali penuh dengan tantangan. Titik mengenang masa ketika ia masih menjadi putri presiden, sementara Anissa dan Selly berbagi cerita tentang bagaimana mereka mendukung suami masing-masing dalam karir politik mereka. Prabowo Subianto sesekali melirik ke arah meja tempat anak-anak presiden berkumpul. Wajahnya tampak penuh kebanggaan melihat generasi penerus ini bisa duduk bersama, berbincang tanpa sekat, dan berdiskusi tentang masa depan bangsa. Ia tahu bahwa di antara mereka ada calon pemimpin yang akan melanjutkan perjuangan para pendahulu. Malam semakin larut, tetapi tidak ada tanda-tanda acara akan segera berakhir. Beberapa tamu mulai mengambil foto bersama sebagai kenang-kenangan. Puan Maharani, Yeni Wahid, dan Anissa Pohan sempat berfoto bertiga, mengabadikan momen langka ini. Sementara itu, Kaesang dengan gaya khasnya melakukan swafoto bersama Didit dan Gibran, yang langsung mengundang tawa para tamu lainnya. Seorang tamu berbisik kepada rekannya, andai suasana politik Indonesia selalu seperti ini, damai dan penuh kebersamaan. Sebuah harapan yang mungkin terdengar sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam di tengah perbedaan pandangan politik yang sering kali memanas. Dalam pidato singkatnya, Didit menegaskan kembali bahwa ulang tahunnya bukan hanya tentang perayaan pribadi, tetapi juga tentang mempererat hubungan antar keluarga besar pemimpin bangsa. Ia berharap kebersamaan seperti ini bisa terus terjalin di masa mendatang. Di luar kediaman Didit, sejumlah awak media sudah menunggu untuk meliput jalannya acara. Mereka sadar bahwa malam ini adalah peristiwa bersejarah, di mana anak-anak presiden dari berbagai generasi berkumpul dalam satu forum yang penuh kehangatan. Seiring berjalannya malam, satu persatu tamu mulai berpamitan. Mereka saling berpelukan dan berjabat tangan, menandakan bahwa pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari komunikasi yang lebih erat di masa depan. Seiring berjalannya waktu, suasana di kediaman Didit Hedi Prasetyo semakin intim. Beberapa tamu mulai meninggalkan lokasi, tetapi sebagian masih bertahan, menikmati momen kebersamaan yang jarang terjadi. Bagi mereka, acara ini bukan sekadar pesta ulang tahun, melainkan peristiwa penting yang mempertemukan berbagai keluarga pemimpin bangsa dalam suasana yang penuh kehangatan. Di salah satu sudut ruangan, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep masih berbincang dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka membahas masa depan politik Indonesia dengan gaya santai, tanpa tekanan dan kepentingan tertentu. Kalau kita bisa sering ngumpul begini, mungkin suasana politik nggak akan sepanas yang selama ini terjadi, ujar Kaesang sambil tertawa kecil. AHY dan Gibran mengangguk, menyadari bahwa kebersamaan seperti ini memang langka di tengah dinamika politik nasional. Sementara itu, Titik Soeharto tampak berbicara dengan Puan Maharani dan Yeni Wahid. Mereka membahas pentingnya peran perempuan dalam politik dan bagaimana masing-masing dari mereka membawa warisan kepemimpinan dari keluarga mereka. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan di negeri ini, kata Yeni dengan penuh semangat. Puan menambahkan, tapi yang paling penting,
kita tetap saling mendukung, terlepas dari perbedaan politik. Di meja lain, Ilham Habibie sedang berdiskusi serius dengan Guru Soekarnoputra mengenai kemajuan teknologi dan budaya di Indonesia. Kalau kita bisa menggabungkan inovasi dan warisan budaya, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia, kata Ilham. Guru mengangguk, menyadari bahwa seni dan teknologi harus berjalan berdampingan untuk menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Didit, sebagai tuan rumah, terus berkeliling menyapa para tamu yang masih bertahan. Ia merasa bersyukur karena acara ulang tahunnya bisa menjadi ajang pertemuan yang berarti bagi banyak orang. Saya harap ini bukan pertemuan terakhir kita dalam suasana seperti ini, katanya kepada Prabowo Subianto, yang tersenyum penuh arti. Seharusnya memang tidak, jawab Prabowo singkat, menandakan harapannya agar kebersamaan ini bisa terus terjalin. Di luar rumah, para awak media masih menunggu. Mereka tahu bahwa malam ini bukan sekadar acara ulang tahun biasa. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa di luar panggung politik, ada hubungan persaudaraan yang tetap terjaga di antara keluarga pemimpin bangsa. Beberapa jurnalis mencoba mewawancarai tamu yang keluar, tetapi sebagian besar memilih untuk tetap menjaga privasi acara ini. Menjelang tengah malam, satu persatu tamu mulai berpamitan. Mereka saling berjabat tangan, berpelukan, dan mengucapkan harapan agar kebersamaan seperti ini bisa terus berlanjut. AHY menepuk bahu Gibran dan berkata, "Kapan-kapan kita kumpul lagi, ya. Bukan hanya di acara ulang tahun." Gibran tersenyum, setuju. Tapi jangan lupa ajak Kaesang, biar makin ramai. Kaesang yang mendengar itu langsung tertawa dan berkata, "Tenang, kalau ada makan-makan pasti aku datang." Saat Didit mengantarkan tamu-tamunya keluar, ia menyadari betapa berharganya momen ini. Malam itu bukan hanya tentang perayaan ulang tahun, tetapi juga tentang persahabatan, kebersamaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih harmonis. Ketika pintu rumahnya akhirnya tertutup dan suasana kembali tenang, Didit duduk sejenak, merenungkan semua yang terjadi malam itu. Ia tahu bahwa tidak setiap hari anak-anak presiden dari berbagai generasi bisa berkumpul dalam satu ruangan dan berbicara tanpa batasan politik. Ia pun berharap bahwa pertemuan ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih erat di antara mereka, demi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Malam semakin larut, dan suasana di kediaman Didit Hedi Prasetyo mulai sepi. Para tamu telah berpamitan, meninggalkan kesan yang mendalam bagi setiap orang yang hadir. Namun, di balik kemeriahan yang baru saja terjadi, tersisa jejak-jejak percakapan dan momen berharga yang akan terus diingat. Didit duduk di ruang tamunya, menyesap secangkir teh hangat sambil mengingat kembali momen-momen yang baru saja terjadi. Baginya, ulang tahunnya kali ini terasa berbeda. Bukan sekadar perayaan pribadi, tetapi juga pertemuan lintas generasi yang membawa pesan kuat tentang kebersamaan. Ia merasa bahwa kebersamaan yang terjalin malam ini bisa menjadi awal dari hubungan yang lebih baik di antara keluarga pemimpin bangsa. Sementara itu, di perjalanan pulang, beberapa tamu masih membicarakan apa yang mereka alami malam itu. Di dalam mobilnya, AHY berbicara dengan Anissa Pohan tentang betapa jarangnya momen seperti ini terjadi. "Aku harap kita bisa sering kumpul seperti ini, tidak hanya di acara resmi atau momen tertentu," katanya. Anissa mengangguk setuju.
Mungkin ini pertanda baik bahwa generasi kita bisa lebih dekat satu sama lain. Di mobil lain, Gibran dan Kaesang juga berbincang. Kaesang, dengan gaya khasnya, bercanda bahwa pertemuan itu seperti reuni keluarga besar Indonesia. Gibran tertawa kecil, tetapi ia juga menyadari makna yang lebih dalam. Tapi memang benar, kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga hubungan ini. Politik boleh berbeda, tapi persaudaraan harus tetap utuh. Sementara itu, Prabowo Subianto yang duduk di kursi belakang mobilnya terlihat termenung. Ia mengingat obrolan singkatnya dengan beberapa tamu tadi malam, terutama tentang masa depan Indonesia. Sebagai seorang politisi senior, ia tahu bahwa generasi berikutnya akan menghadapi tantangan besar. Namun, melihat anak-anak pemimpin negara bisa duduk bersama tanpa sekat, ia merasa optimis. Di kediamannya, Titik Soeharto juga masih teringat percakapannya dengan Puan Maharani dan Yeni Wahid. Ia berharap bahwa hubungan baik yang telah terjalin malam ini tidak hanya menjadi momen sesaat. Kalau kita bisa menjaga komunikasi ini, mungkin Indonesia akan lebih damai, gumamnya pelan. Beberapa tamu lain yang hadir di acara itu juga merasakan hal yang sama. Para istri tokoh publik, seperti Sely Ananda dan Anissa Pohan, sepakat bahwa peran mereka sebagai pendamping juga penting dalam menjaga harmoni di tengah perbedaan politik. Mereka menyadari bahwa di balik layar, hubungan antar keluarga pemimpin bisa menjadi jembatan bagi masa depan yang lebih baik. Di dunia luar, media mulai menyoroti acara tersebut. Meskipun acara ini bersifat privat, kabar tentang kehadiran para anak presiden dan tokoh nasional mulai menyebar. Beberapa headline berita mulai bermunculan, pertemuan langka, anak-anak presiden berkumpul dalam satu acara, dan kebersamaan di ulang tahun Didit Hedi Prasetyo, simbol politik yang harmonis. Namun, di balik semua sorotan itu, yang paling penting adalah apa yang tersisa di hati setiap orang yang hadir. Malam itu bukan sekadar pesta ulang tahun, melainkan simbol dari sesuatu yang lebih besar, harapan akan persatuan di tengah perbedaan. Didit menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang masih menyala. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa meskipun perayaan telah usai, jejaknya akan terus ada. Bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi semua orang yang telah hadir dan merasakan kebersamaan yang sesungguhnya. Malam telah berlalu, tetapi kehangatan pertemuan di ulang tahun Didit Hedi Prasetyo masih terasa di benak para tamu. Seperti riak ombak yang perlahan menyebar, momen kebersamaan itu memicu berbagai refleksi dan percakapan lanjutan di antara mereka. Di pagi harinya, Gibran Rakabuming Raka menerima pesan dari AHY. Kumpul-kumpul kemarin seru juga. Kita harus sering begini, biar politik nggak bikin kita jauh, tulis AHY. Gibran membalas singkat, setuju, bro. Politik boleh beda, tapi kita tetap saudara. Percakapan ini mungkin sederhana, tetapi bagi mereka, ini adalah langkah kecil menuju hubungan yang lebih erat di luar panggung politik. Di tempat lain, Yeni Wahid menghubungi Puan Maharani. Mereka berbincang santai tentang pertemuan semalam dan bagaimana menjaga komunikasi agar tidak terputus. Dulu, bapak-bapak kita sering bersaing, tapi kita bisa beda, kata Yeni. Puan tertawa kecil. Iya, kita nggak harus seperti mereka. Kalau sering ngopi bareng, siapa tahu bisa cari jalan tengah, jawabnya. Sementara itu,
Kaesang Pangarep yang aktif di media sosial melihat berbagai reaksi publik tentang acara ulang tahun Didit. Beberapa netizen memuji kebersamaan itu, sementara yang lain skeptis dan menganggapnya hanya sebagai pencitraan. Dengan gaya santainya, Kaesang menulis cuitan, "Santai aja, bro. Kadang kita cuma mau makan kue bareng, bukan bikin drama politik." Cuitannya langsung mendapat banyak tanggapan, baik yang setuju maupun yang tetap curiga. Di kediamannya, Didit juga menerima banyak pesan ucapan terima kasih dari para tamu yang hadir. Salah satu pesan yang paling berkesan datang dari Ilham Habibi. "Acara tadi malam luar biasa, Didit. Bukan hanya perayaan, tapi juga momen penting yang bisa membawa dampak lebih besar." Didit membalas dengan rendah hati, "Terima kasih, Kak Ilham. Saya hanya ingin melihat kita semua tetap akrab, tanpa harus terbawa arus perbedaan." Di kalangan senior, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto sempat berbincang di pagi hari. Mereka membahas bagaimana anak-anak dari berbagai keluarga pemimpin mulai membangun hubungan yang lebih baik. "Mereka lebih fleksibel dari generasi kita," kata Prabowo. Titik mengangguk. "Mungkin ini waktunya kita membiarkan mereka menciptakan dinamika baru." Media mulai mengangkat cerita ini sebagai berita utama. Beberapa artikel menyoroti bagaimana pertemuan ini bisa menjadi awal dari rekonsiliasi politik yang lebih luas. Ada juga yang membandingkan dengan masa lalu, ketika persaingan politik sering kali membuat hubungan antar keluarga pemimpin menjadi renggang. Namun, di balik semua itu, satu hal yang pasti, percakapan yang dimulai di ulang tahun Didit belum selesai. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Didit menutup ponselnya setelah membalas pesan-pesan yang masuk, ia tersenyum kecil. Ia tidak pernah berniat menjadikan ulang tahunnya sebagai ajang politik, tetapi jika ini bisa menjadi langkah kecil menuju persatuan, ia merasa usahanya tidak sia-sia. Sehari setelah perayaan ulang tahun Didit Hedi Prasetyo, berita tentang acara tersebut masih menjadi perbincangan hangat. Media nasional dan internasional menyoroti bagaimana anak-anak presiden dan tokoh-tokoh penting berkumpul dalam satu acara yang penuh keakraban. Beberapa media bahkan menyebutnya sebagai pertemuan bersejarah yang jarang terjadi di tengah dinamika politik Indonesia yang kerap panas. Salah satu headline yang menarik perhatian berbunyi, "Dari persaingan ke kebersamaan, malam bersejarah di kediaman Didit." Artikel ini membahas bagaimana pertemuan para anak presiden dapat menjadi simbol rekonsiliasi politik di Indonesia. Media menyoroti interaksi antara Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, AHY, Puan Maharani, Yeni Wahid, dan tokoh-tokoh lainnya yang hadir dalam acara tersebut. Di media sosial, masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Sebagian mengapresiasi pertemuan ini sebagai bentuk kedewasaan politik, sementara sebagian lain mencurigainya sebagai bagian dari strategi politik tersembunyi. Kalau mereka bisa akur di luar politik, kenapa di panggung politik sering bertengkar? Tanya salah seorang warganet di Twitter. Komentar lain berbunyi, "Semoga ini bukan sekadar pencitraan, tapi benar-benar ada niat baik untuk negeri." Di balik hiruk-pikuk media, Didit sendiri tidak terlalu memikirkan dampak politik dari perayaan ulang tahunnya. Ia hanya ingin menciptakan momen kebersamaan yang lebih personal di antara orang-orang yang selama ini mungkin lebih banyak bertemu dalam suasana resmi. Namun, ia tidak bisa menutup mata terhadap berbagai spekulasi yang bermunculan.
AHY menerima banyak pertanyaan dari rekan-rekan politiknya tentang pertemuan itu. Beberapa bertanya apakah ada agenda politik di baliknya, sementara yang lain melihatnya sebagai kesempatan baik untuk membangun komunikasi lintas partai. AHY hanya tersenyum dan menjawab santai, "Kami cuma ngobrol santai." Kadang lebih baik membangun hubungan tanpa tekanan politik. Di sisi lain, Puan Maharani mendapat telepon dari beberapa tokoh senior PDIP yang ingin tahu lebih banyak tentang interaksinya dengan tokoh-tokoh lain di acara tersebut. "Jangan sampai ada yang salah paham, Puan," ujar salah satu senior partai. Puan menanggapi dengan tenang, "Ini pertemuan biasa, bukan negosiasi politik." Kaesang, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang santai, justru melihat semua ini sebagai hiburan. Dalam sebuah podcast yang ia buat sehari setelah acara, ia berkata, "Kalau orang-orang biasa bisa nongkrong bareng tanpa ribut, kenapa yang di politik harus susah?" Candaan itu langsung menjadi viral, mengundang banyak diskusi di media sosial. Sementara itu, Didit kembali ke rutinitasnya sebagai seorang desainer. Namun, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ulang tahunnya kini telah menjadi bagian dari pembicaraan politik nasional. Ia menerima pesan dari beberapa tamu yang berterima kasih karena telah menciptakan momen berharga. Bahkan, ada yang menyarankan agar pertemuan seperti ini dijadikan agenda tahunan. Di tempat lain, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto juga membahas dampak dari acara tersebut. "Mungkin ini waktunya kita mendukung generasi baru untuk menciptakan hubungan yang lebih baik," ujar Prabowo. Titik mengangguk, merasa bahwa momen seperti ini bisa menjadi awal perubahan di kalangan elit politik. Meski acara telah usai, gaungnya masih terasa. Bagi sebagian orang, ini hanya perayaan ulang tahun biasa. Namun, bagi mereka yang melihat lebih dalam, ini adalah simbol bahwa di balik perbedaan politik, masih ada ruang untuk persahabatan dan kebersamaan.